Oktaviani Mari. Kedengaran suara saya? Oh, apa kabar, Bu? Baik, Ibu. Dari mana, Ibu? Ini panggilnya apa? Mari. Maria. Maria. Iya, Oke. Dari mana, Bu Maria? saya dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ibu. Oh, jauh ya. Kita dari ujung ke ujung Ya, ya. di perbatasan. Ya, makanya sinyalnya kadang-kadang kurang bagus, Ibu. Oh, oke, oke. Ada kendala selama ini, selama mengikuti perkuliahan? Tidak ada. Wih, banyak sekali penjelasan Ibu yang bagus-bagus. Oh Terus, ya. kami kan minim 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 jaringan internet, Ibu. Jadi, kadang Hmm. kalau untuk mau masuk apa kayak tuak begini yang kemarin-kemarin kan saya tidak sempat ikut karena di sini tuh cuacanya lumayan ekstrim. Hari ini baru agak Oh, cerah, tapi kemarin-kemarin tuh ada hujan-hujan. Malah ada daerah yang oh, banjir. Jadi iya. jadi banyak kendalanya, Ibu. Sebenarnya banyak kendala Oh, lebih ke jaringannya. jaringannya ya. Iya, Jadi semester yang di sini berapa? lebih saya semester 6, Ibu. Oh, S1 ya? S1 apa D3? Iya, iya, Hari ini nggak ada iya. kegiatan. Saya izin hari ini. Oh, kerja di Iya. mana? Saya di SD, Ibu. Oh, ngajar di SD ya. Iya. Untuk tugas, sudah dikumpulkan semua? Iya, sudah. Sudah. Untuk Oke. tugas Oh, sudah. gitu nggak ada masalah ya. Iya, aman-aman Ibu. Oke. Memang agak 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 kendala sama jaringan saja palingan Jaringan. biasanya. Sama Kan jaringan cuman biasanya. cuman jaringan aja yang menjadi kendala selama ini ya. Iya, iya. Hanya Hmm. mungkin kendalanya karena kalau makanya saya dari semester kemarin-kemarin tuh mintanya kalau bisa kayak e-learning begini supaya ada tutornya kan bisa langsung tahu, ada videonya, bisa Hmm. langsung ada prakteknya. Soalnya kalau hanya dari modul saja kan agak-agak susah, Ibu. Maksudnya kan Iya. kalau dari modul terus baru kita coba cek lagi dari internet atau apa. Kalau ada tutor begini kan penjelasannya jadi lebih akurat. Nah, Oh iya. iya, jadi Setidaknya jadi ada sangat kawan membantu. diskusi kalau ada yang nggak Iya, paham gitu ya. jadi benar-benar sangat membantu sekali. Jadi soalnya kan memang jarak jauh, terus Iya. karena saya tanya di apa UPBJJ-nya kami, dibilang oh iya Ibu memang kalau untuk ini kan sekarang tidak ada lagi tutor apa. Jadi kalau mau ada tutor ya harus ada e-learning. Oh ya. Jadi saya bilang kalau Hmm. bisa saya ikut e-learning saja supaya bisa bisa lebih paham. Eh, oh bisa juga ikut yang nggak e-learning ya Bu ya? Iya, bisa. Soalnya saya Oh, semester kemarin-kemarin tuh tidak ikut yang e-learning, yang hanya kerja tugas, hanya lihat modul. Tapi kan kalau kayak sistem informasi ini kan harusnya lebih banyak tutor. iya. Kalau mungkin mata kuliah yang lain seperti pendidikan guru, sekolah dasar, mungkin begitu kan lebih kalau lihat modul lebih lebih enak malah lihat modul tidak perlu tutor atau apa. Tapi kalau yang kayak begini Hmm. sepertinya memang harus tutor karena dari awal-awal saya sudah rada-rada rada-rada komplain sama yang di UPBJJ ini Ibu bisa tidak saya dapat yang ini. Jadi katanya mereka, oh iya itu nanti di semester berikut. Kalau yang semester-semester sekarang belum bisa. Oh iya. Oh gitu. Oh yang awal-awal itu nggak ada tutornya ya Bu ya? Iya, tidak ada Ibu. Benar-benar tidak ada. Jadi Hmm. murni dari pemahaman sendiri. Jadi ya kalau sendiri juga pas sibuk tidak bisa akses apa-apa ya sudah. Paling Oh, belajar waktu mau ujian saja supaya jangan dapat nilai E begitu. iya. Jadi sebenarnya itu tuh kalau memang dapat nilai C atau D ya benar-benar karena memang tidak paham Ibu. Ya karena tidak ada Oke. tutornya kan Ibu. Kalau 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 mau dilihat dari yang lain-lain kan memang tidak ada tutor.
Hanya Iya. kemarin-kemarin di sini cuacanya kan naik turun Ibu. Jadi kayak ini hari cerah, sebentar siang mulai hujan deras. Jadi apa Oh. tuep yang 1 sama 2 kemarin kan saya tidak sempat ikut. Jadi hari Hmm. ini saya ini izin di sekolah. Hari ini saya minta, oh saya mau ikut tuep supaya saya kepingin tahu juga, kepingin Makanya tahu saya taruh juga juga biar recordingnya di learning kan. Jadi mungkin saya tak, karena saya tahu banyak yang udah kerja di sini kan. Jadi mungkin nggak sempat ya, ikut, makanya tetap saya taruh juga di situ. Mungkin ada yang mau lebih tahu bisa lihat videonya. ya, iya, iya itu benar-benar. Dan kalau kalau dari saya sih ini membantu sekali, Bu. Membantu betul-betul, betul-betul membantu. Jadi eh, kayak kita kan maksudnya kalau sudah kerja kan kadang sibuk dengan kerjaan jadi lupa untuk Ya ngecek benar. ini ya. Jadi dengan adanya kayak ibu tetap ada rekamannya jadi ya kalau kayak kita ini masih bisa kita lihat bisa nonton kembali oh iya Hmm. oh tadi pembahasannya begini makanya kemarin-kemarin saya pikir wih kayaknya saya juga harus ikutan Dan cuaca pun soalnya mendukung banyak ya Bu ya hari ini ya. iya cuaca hari ini tuh cerah ibu kalau Hmm. kemarin-kemarin tuh memang ada daerah yang banjir di sini Oh ya ampun. Padahal di sini memang lagi panas-panasnya lah. di sini tuh masih ini kalau agak siangan dikit pasti hujan siang menuju sore Oh, pasti hujan. Jadi ini nggak kalau di banjir sini tapi kan di orang tempat Bu Maria. di sini tidak Ibu, di sini tidak Ibu. Jadi Oh. ada di kecamatan lain tuh ada yang banjir, Oh. ada yang banjir. Itu banjirnya sepinggang. Ya ampun. Nah, udah pada ngungsi lah ya Bu ya. Iya, tapi masyarakat sini kan biasanya itu kayak sudah langganan banjir Ibu. Jadi kayak Udah biasa eh gitu. iya sudah biasa Ibu. Sudah langganan jadi sudah kayaknya sudah masuk agenda rutin. Jadi sudah tidak Agenda terlalu yang rutin. kaget-kaget. Eh, jadi sepertinya kayak udah ada persiapan gitu ya. Udah ada persiapan untuk banjir Iya, ya. iya, iya. Iya, biasanya biasanya begitu tuh sudah ada rumah keluarga yang mana yang harus dikunjungi kalau seandainya banjir seperti itu. Eh, Jadi sudah banyak persiapan kayak begitu man. biasanya. Jadi kayak tidak kaget lagi, Ibu. Jadi kalau kayak kita juga kalau dengar, oh ada banjirnya di sini. Oh ya 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 ya. Ya, jadi yang Hmm, lebih bukan lebih hal yang kayak oh aneh iya lagi gitu ya. iya iya karena eh, ya agenda rutin, Ibu. Mau dibilang kebiasaan juga ya memang biasa begitu. Iya ya. sudah Oke sudah lah. sudah rutin. Tapi biasanya kan banjir bawaan, tuh, Ibu. Oh, Kayak kayak kiriman dari yang lain gitu. Padahal mungkin di sininya tidak terlalu hujan, di yang lain lebih hujan, hanya mungkin pas di bagian itu mungkin agak sedikit lebih rendah. Jadi oh, jadi makanya airnya tidak. ngalir ke kecamatan itu gitu Bu ya. Iya, iya, Hmm. iya. Lebih ke begitu, Ibu. Oke lah. Bu Maria, ini berhubung udah jam 9 lewat, kita mulai aja ya. Iya, boleh, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maria yang sudah berhadir duluan nih dibandingkan saya gitu ya. Di web yang terakhir ya, tab kita yang terakhir di web yang keempat untuk mata kuliah pemrograman web. Oh, sebelumnya saya ngecek ini dulu ya, tugas ya. Saya cek tugas dulu. Saya izin share screen. Si Lasmi nggak ada lagi ya? Udah nggak kuliah lagi dia, Pak. Kalau lagi Mm-mm. langsung bikin ya. Oh, oh. Ini besok pagi Nggak ada, dia BPA. BPA. Mm-mm. ada apa? Kalau dari ini, apa sih?
Penelitian ini dari BI nggak ada kan? Nggak ada, Jadi mereka kalau nggak ada itu berarti diskusinya gratis ya. gratis. Ada berapa orang? Itu yang nggak tahu. Ya, selamat kan? Saya lagi tuh ya. Oh, itu ya. Manis, manis. Iya. Oh, Pak. Ya. Heeh. Web terakhir, apa udah? Oh, oh. Oke, di sini kita ada tugas yang terakhir ya, tugas yang ketiga, di mana di sini untuk pengumpulannya itu ada di di tanggal 9 Juni ya, 9 jam 12, jam 11.55 itu 9 hari Senin ya, hari Senin minggu depan. Jadi saya harap sebelum Lebaran kalau bisa sudah dikumpulkan ya, biar tidak mengganggu Lebarannya. Gitu ya. Nah, di sini disuruh karena kita di sini akan menerapkan database ya, jadi kita perlu yang namanya PHP dan MySQL. Nah, untuk ini dibutuhkan yang namanya web server ya. Nah, untuk instalasi web server kita harus instalasi yang namanya SAMPP. Nah, untuk SAMPP ini boleh di-download di Google, silahkan di-download, terus nanti di-install. Nah, saran saya waktu install itu dibuatkan folder di C-nya, itu ada namanya SAMPP. Jadi bisa masuk di sini semua file yang udah diinstalasi. Atau jika belum, mungkin sudah duluan terinstall nih, tidak sempat terbuat folder SAMPP, boleh. Itu nanti bisa dicari di program files di sini. Ataupun mungkin kalau yang 86 atau yang 32 bit, itu adanya di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah diinstalasi SAMPP, nah selanjutnya di sini ada tugas yang mana disuruh buat dengan nama pendidikan, nama database-nya ya, dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya. Nah, di sini ada disuruh struktur tabelnya diberikan kebebasan untuk mahasiswa nih atributnya apa-apa aja. Jadi minimal itu ada 5 yang harus diisi datanya dan untuk atributnya tidak ditentukan apapun. Jadi boleh diisi mungkin atributnya NIM, nama, jurusan, email, alamat, ataupun yang lainnya. Jadi nggak ada batasan untuk atribut yang dari entitasnya si mahasiswa. Ya. Sedangkan untuk datanya itu minimal ada 5 data yang harus kita isi. Ya. Nah, untuk ketentuan tugas, jangan lupa di saat kita mengerjakan, mengcreate database pendidikan dan tabel mahasiswa itu direkam. Direkam ya, direkam sekalian dengan wajah ya, biar bisa tahu ini benar kalau kalian yang mengerjakan, gitu ya, Bapak Ibu yang mengerjakan. Terus, karena di sini juga diharuskan menampilkan webcam ya. Kalau sudah, jangan lupa diupload di YouTube ya, dan linknya nanti silakan dikirimkan di bagian tugas ini. Ya. Nah, di sini yang baru mengirimkan ada 4 orang ya, yang udah saya nilai kemarin baru 1 dan ini dari 3. Nah, masih ada 16 orang lagi. Saya harap sebelum Lebaran silakan dikumpulkan ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Nah, kalau sudah diinstalasi SAMPP di sini, jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu SAMPP kontrol panelnya supaya bisa tahu dia berjalan atau tidaknya. Ini di sini. Nah, di sini ada Apache untuk web servernya dan di sini ada MySQL untuk database-nya. Ya. Nah, ini silakan di-start terlebih dahulu. Ini juga di-start terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ini di-start-kan, ini bisa diturunkan aja. Nah, di sini bisa kita buka untuk di bagian web servernya, ya, yaitu dengan nama localhost. Nah, di sini sudah tampil web server kita. Nah, di sini ada yang namanya phpMyAdmin untuk kita pembuatan database-nya.
Nah, untuk membuat database-nya, kita bisa menggunakan cara visual, yaitu di bagian database di sini, atau menggunakan cara sintak atau ngoding bisa di bagian SQL di sini. Ini ada dua cara, silahkan mana yang mau. Kalau sudah terbiasa mungkin waktu di materi database, biasanya ngoding, boleh silahkan diklik di bagian SQL. Ya, silakan dibuat di sini create database, database-nya apa tadi pendidikan gitu ya. Atau menggunakan tampilan visual juga boleh. Ini klik bagian database di sini, kita langsung buat di sini namanya misalnya pendidikan. Nah, di sini langsung kita klik tombol create. Nah, di sini bisa dilihat database-database yang sudah pernah kita buat di sini. Database pendidikan sudah ada. Nah, sekarang kita disuruh untuk meng-create tabelnya. Ya, di sini kita buat tadi tabelnya adalah mahasiswa. Nah, mungkin untuk field-nya kita buat field itu kolomnya gitu ya. Kolomnya kita buat misalnya 5. Nah, kalau sudah kita klik go yang ada di sini. Nah, di sini adalah untuk meletakkan name dari kolom-kolomnya, judul kolom istilahnya ya. Dan ini adalah tipe data yang kita gunakan. Dan di bagian length di sini adalah jumlah karakter yang mau ditampung atau yang mau digunakan untuk si field tersebut. Gitu ya. Misalnya nih kita buat NIM gitu. Atau nomor dulu deh, nomor. Ini NIM misalnya. Ini nama ini misalnya jurusan, ini mungkin email gitu ya. Dan di sini adalah tipenya, misalnya kalau untuk karena semua ini datanya tidak ada yang perlu dikalkulasi, kita boleh menggunakan varchar ya. Jadi varchar ini tipe datanya untuk boleh daya tampungnya itu boleh untuk teks, boleh untuk angka ya. Tapi kalau untuk integer itu hanya untuk menampung angka saja ya. Nah, di sini kita buat misalnya untuk nomor saya 10 karakter, untuk NIM misalnya 20 karakter, untuk nama misalnya 20 karakter, untuk jurusan 20 misalnya, email mungkin juga 20. Jadi kalau misalnya udah kita batasin seperti ini, kalau ada NIM atau nama atau yang lainnya itu di atas 20, maka angka yang ke-21 itu tidak akan tertampung di database di sini. Ya. Jadi ibaratnya prediksi terlebih dahulu nih, kira-kira nama itu cukup nggak ya 20 karakter gitu. Oh, kira-kira ada yang nama yang sampai 5 suku kata. Kira-kira perlu kita buat hampir 30 atau 40. Nah, silakan diubah di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita geser ke samping. Di sini ada yang namanya null. Null ini artinya boleh kosong ya. Tapi kalau kita centang, tandanya tidak boleh kosong. Artinya waktu di tampilan itu wajib diisi semua ya. Nah, di sini ada indeks. Indeks ini untuk menentukan primary key. Ya. Primary key, unique, indeks, dan lainnya. Nah, kira-kira yang menjadi primary key di sini adalah biasanya NIM ya. Karena primary key itu harus sesuatu yang unik. Yang nggak boleh sama dengan yang lain. Nah, biasanya yang nggak pernah sama itu adalah NIM. Kalau nama biasanya ada yang sama, jurusan apalagi gitu ya. Kalau email mungkin juga jarang. Jadi makanya kalau bisa yang menjadikan sebagai primary key, kalau nggak NIM adalah email ya. Jadi NIM-nya kita buatkan ke dalam bentuk primary key. Kita gunakan saja. Nah, di sini ada A strip I, ini artinya auto increment. Auto increment itu artinya kalau misalnya kita ngisi data yang pertama, data yang kedua, dia langsung terbuat nih nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang jeleknya, kalau misalnya kita hapus nih nomor 2, terus kita isi data lagi, jadi nomor 2 itu tidak akan pernah terbuat lagi. Jadi dia akan lanjut ke nomor 3, nomor 4, dan nomor selanjutnya. Itu yang jeleknya di auto increment. Tapi enaknya kita nggak perlu isi nih 1, 2, 3, 4, nggak perlu. Jadi dia terbuat otomatis. Ya. Nah, mungkin di bagian nomor kita centang aja auto increment-nya. Oke, untuk yang lain saya rasa tidak perlu diapa-apakan. Ini langsung kita save aja. Incorrect column specific for nomor. Oke, ini dia harus jadiin primary ya. Kalau gitu kita ambil yang nomor aja.
Karena nomornya pun, karena pola primary kayak tadi nggak akan pernah ada yang sama ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai incorrect column specified for more. Kalau kita column specified for column. Kenapa nomornya nggak mau kita lihat primary to increment? Nomor sepertinya nggak harus integer untuk nomor. Table there can be on one auto column and must be defined as the key. Jadi kalau emang dia harus primary key, jadi di sini sudah ada apa namanya 5 field ya, itu nomor, NIM, nama, jurusan, sama email. Nah di bagian struktur bisa dilihat field-fieldnya. Nah untuk mengisi datanya kita bisa klik di bagian insert. Nah untuk mengecek data yang udah kita isi bisa klik di bagian browser ya. Nah di sini kita klik di bagian insert. Nah, ini bisa kita isi untuk, karena tadi nomornya auto increment, nomornya nggak usah kita isi. Misalnya NIM 121212, misalnya namanya Sumitra, nih jurusannya misalnya SI, emailnya misalnya sumitra@gmail.com. Nah, ini bisa diisi lagi, NIM-nya 2323, misalnya nih namanya Sagara, jurusannya misalnya TI, emailnya sagara@gmail.com. Nah, kalau misalnya mau diisi lagi, tinggal diklik di bagian bawah ya. Apakah mau ditambah lagi? Nah, kalau misalnya kita cuma cukup 2, kita klik go yang ada di sini. Ini sudah terinsert ya. Ini kalau untuk codingan dari SQL-nya. Nah, untuk ngecek data tadi sudah masuk atau belum, kita klik di bagian browser. Nah, di sini sudah terbuat ya, auto increment-nya 1, 2. Nah, sini sudah ada apa namanya data yang sudah kita isi. Nah, kalau mau diisi lagi tinggal klik di bagian insert lagi, gitu ya. Nah, untuk supaya bisa dikirimkan SQL-nya, kita bisa klik di bagian ekspor di sini ya. Yang diklik dulu di bagian database-nya, database pendidikan di sini, kita klik, terus baru kita klik ekspor di sini. Nah, di sini tampilannya biarkan aja dalam formatnya sini SQL. Maka di sini tinggal klik go. Nah, di sini sudah terdownload ya untuk database si pendidikannya. Nah, jadi ini bisa kita simpan. Jadi kalau perlu-perlu sudah ada backup-annya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih di bagian database-nya kita hapus. Nah, ini tadi yang bagian pendidikan kita hapus. Tinggal kita drop. Oke. Untuk pendidikannya sudah nggak ada lagi ya. Nah, kita mau masukin yang tadi yang sudah kita download ya, yang sudah kita backup, kita buat sini pendidikan. Ini kita create. Nah, untuk tabelnya kita nggak perlu buat lagi, kita cukup impor dari yang sudah kita download tadi. Kita impor, kita choose file, terus kita ambil di bagian download di sini. Bagian pendidikan tadi yang udah kita download, kita ini sudah masuk ya, ini. Oke, selanjutnya kita go. Sekarang kita lihat di bagian struktur sudah ada ya, satu mahasiswa, kita klik. Nah, sudah ada data yang tadi terhapus ya.
Nah, begitu cara untuk ekspornya, cara impornya, dan cara masukin datanya. Ya. Oke, saya rasa untuk membuat tugas yang ketiga nggak susah ya. Kalau emang terbiasa menggunakan yang SQL, silahkan. Silahkan digunakan codingan SQL-nya. Yang tadi cara yang lebih visual aja, yang lebih biar enak, ya, lebih mudah maksudnya. Dibandingkan mungkin kalau codingan harus hafal coding atau cari coding terlebih dahulu gitu ya. Kalau ini visual tinggal ngeklik aja, tinggal tulis-tulis aja. Oke, kalau sudah kita masuk ke materi hari ini, yaitu materi tentang database. Jadi database di sini atau basis data ya, jadi merupakan rangkaian struktur informasi atau data yang terorganisasi dan biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Ya, makanya seperti tadi tersimpan secara elektronik ya, dan di dalam komputer tentunya ya. Oke. Nah, pengaturan database ini dilakukan oleh si Database Management System atau lebih dikenal dengan DBMS. Ya. Jadi data atau DBMS secara bersama dengan aplikasi yang terkait dengan merujuk pada sistem basis data yang dikenal dengan database. Ya. Nah, biasanya database di sini menggunakan bahasa yang namanya bahasa SQL ya, atau Structure Query Language. Jadi bahasa query. Kalau orang sering bilangnya bahasa query, gitu ya, atau bahasa SQL juga boleh. Nah, di sini SQL pertama kali dikembangkan oleh IBM dan Oracle pada tahun 1970-an ya, dan Oracle sebagai penyumbang terbesar. Di mana SQL di sini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dengan pendekatan relational database untuk query, manipulasi, mendefinisikan data, dan menyediakan akses pengendali. Di mana di sini relasi database diartikan sebagai cara database untuk mengatur dan menghubungkan tabel-tabel data yang ada di dalamnya dengan pendekatan struktur baris dan kolom. Nah, MySQL merupakan open source dari RDBMS, yaitu Relational Database Management System, yang dikembangkan oleh Oracle dengan menggunakan bahasa SQL sebagai dasarnya. Jadi MySQL ini didesain dan dioptimasi untuk aplikasi web dan untuk pengembangan web. Namun MySQL juga dapat digunakan dengan platform lain. Jadi selain web bisa juga ya, bisa kayak kita buat program Java, Java Visual. Kalau misalnya dengan VB juga, kalau kita udah menggunakan dengan database, MySQL ini juga bisa kita hubungkan dengan pemrograman-pemrograman yang lainnya, tidak hanya web ya. Seperti di sini MySQL banyak digunakan oleh website kelas dunia ya, seperti Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube. Oke, di sini kita perlu bantuan bahasa PHP ya sebagai penghubung dengan si web servernya gitu ya. Jadi di sini PHP adalah bahasa hypertext processor ya, yang dimana bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas untuk pengembangan web. Nah, berbeda dengan JavaScript. Kalau JavaScript dia merupakan bahasa pemrograman client side ya, berhubungan dengan klien. Sedangkan PHP dia server side gitu ya. Jadi kalau JavaScript dengan front end itu ibarat kata kalau PHP itu back end-nya gitu ya. Nah, untuk PHP dia membutuhkan yang namanya web server ya, kayak tadi salah satunya adalah si SAMPP tadi ya. Jadi web servernya ini dapat digunakan untuk menjalankan PHP. Contohnya adalah Apache. Maka tadi waktu kita install SAMPP, Apache-nya ini harus kita aktifkan ya. Jadi selain Apache juga boleh pakai is, boleh pakai ing atau yang lain sebagainya ya. Jadi PHP ini digunakan bersama dengan HTML, JavaScript, CSS, dan MySQL untuk kita kembangkan web yang lebih dinamis. Ya. Apache Web Server atau disebut dengan Apache HTTP Server ya. Dia merupakan open source dari HTTP server yang dapat digunakan dengan berbagai sistem operasi seperti Unix maupun Windows. Ya. Apache di sini menyediakan keamanan dan efisiensi sesuai dengan standar si HTTP. Apache HTTP server ini pertama kali dikenalkan di publik pada tahun 1995 ya, dan dia menjadi web server yang paling populer sejak April 1996. Makanya hampir semua organisasi gitu ya menggunakan si Apache server ini.
Nah, untuk membuat web menggunakan Vue.js dan membuat web dinamis lah istilahnya ya. Nah, kita perlu di sini adalah pertama PHP, terus MySQL, terus kita gabungkan dengan si HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah instalasi si SAMPP. Silahkan di-download di sini. Ya. Boleh di sini, boleh dicari di Google, boleh. Ya. Silakan di-download, terus dilakukan instalasi. Kalau sudah dilakukan instalasi, nah diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Seperti yang tadi saya bilang di sini ya. Klik di bagian SAMPP Control Panel, terus diaktifkan di bagian Apache dan bagian MySQL-nya. Karena dia secara default itu dalam keadaan non-aktif. Jadi harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Silakan ditekan tombol start, tombol start. Kalau udah selesai boleh di stop ya, biar dia tidak terus berjalan di komputer kita. Nah, kalau misalnya sudah kita aktifkan untuk menguji, bisa kita klik localhost, seperti saya tadi klik localhost di bagian web apa di browser ya, di mesin browser. Nah, kalau udah tampil seperti ini, tandanya server kita sudah aktif. Ya. Nah, untuk masuk ke bagian MySQL, kita klik di bagian PHP MyAdmin di sini. Ya. Nah, tampilan seperti tadi. Nah, di sini silakan kita buat untuk database-nya, tabelnya, dan yang lainnya. Nah, file hierarki yang harus ada pada praktikum hari ini itu kita letakkan semua file ini itu di bagian file htdoc yang ada di SAMPP ya. Jadi di sini. Nah, di C ya, kalau saya karena di luar saya letakkan di SAMPP. Kalau misalnya nggak ada di luar, silahkan dicari di program files ya. Program files di sini, kalau nggak ada yang program files yang ada di sini. Oke, di sini di SAMPP, nah di sini di bagian htdocs. Nah, di bagian htdoc ini silahkan dibuat folder untuk kita letakkan semua file-file yang kita butuhkan untuk membuat program apa namanya web dengan database, gitu ya. Nah, di sini kita ada belajar Vue, di mana di sini ada 2 buah folder. Foldernya JavaScript, yang mana JavaScript di sini kita nampung untuk app.js sama Vue.min.js ya. Terus CSS-nya untuk si style CSS. Terus untuk di luar dari folder ini kita ada 2 buah file, yaitu pertama index.html, yang kedua adalah proses PHP. Ya. Jadi seperti ini yang sudah saya buat. Di sini ada database Vue. Nah, di dalamnya di sini ada CSS, ada JS. Sini CSS untuk stylenya atau file CSS-nya. Terus untuk JS-nya di sini ada untuk apps.js sama Vue.min.js. Yang di sini kemarin saya pakai yang apa iOS-nya itu yang offline ya. Tapi ini udah saya hapus saja karena kita nggak pakai. Nah, di sini ada file index sama file proses. Cuma di sini saya pakai yang koneksi ya. Koneksi. Nah, di sini kita perlu bantuan satu lagi, yaitu yang namanya iOS. Ya. Jadi, iOS ini adalah JavaScript library yang digunakan untuk melakukan HTTP request. Jadi, untuk melakukan request dengan HTTP, kita perlu yang namanya iOS. Ya. Yang mana iOS ini diintegrasikan menggunakan Vue.js. Ya. Dan di sini ada 2 cara kita menggunakan si iOS. Boleh menggunakan online, boleh menggunakan offline. Kalau offline, kita unduh terlebih dahulu. Ya. Dan itu nanti, nah di sini. Kita boleh unduh pakai halaman ini, ya. Kalau udah nanti kita ekstrak, ya. Nah, nanti kita copy yang ada folder disk yang seperti saya tadi, folder disk tadi saya copy, ya. Terus kita letakkan di folder si JavaScript. Kalau dia tadi ini folder JavaScript, ya. Karena di sini JavaScript, kalau saya tadi foldernya namanya JS, jadi letakkan di folder ini, disknya, ya. Cuman kalau misalnya kita terhubung dengan internet, kita bisa menggunakan yang online. Kalau online boleh menggunakan, tinggal ditambahkan script ini aja, atau boleh menggunakan script yang ini. Dua-duanya nggak ada masalah ya, boleh dipilih salah satu. Oke. Nah, kalau untuk yang offline, kalau udah tadi diletakkan di folder JavaScript ya, terus nanti waktu di HTML-nya embedded codingannya seperti ini. Tinggal dipanggil aja sama kayak kita manggil si Vue.min.js sama apps.js ya.
Di sini disuruh buat sebuah database dengan nama organisasi, dengan nama tabel anggota, ya. Ini sama caranya kayak tadi kita buat organisasi. Tadi saya sudah buat sih ya. Sama di sini kita buat kayak tadi, database-nya ini saya ekspor aja dulu ya. Oke. Sekarang kita hapus organisasi, kita drop. Oke, kita buat nama database-nya organisasi. Oke, kita create. Nah, di sini tabelnya disuruh buat dengan nama anggota, dengan field-nya adalah nomor, nama, kelamin, status. Tipenya kalau nomor itu integer, yang lain varchar, untuk panjangnya, untuk nomor itu 3, yang lain 30, 20, 20. Ya. Oke, di sini namanya anggota, ininya 4, kita klik. Nah, ini kita buat nomor, ini tadi nama, kelamin, ini status. Oke. Ini varchar, ini varchar, ini integer. Ini tadi diminta 3, ini diminta 30, ini diminta 20, ini diminta 20. Oke. Cuman untuk ini kita tambahkan aja di sini auto increment ya. Dan ini kita jadikan dia sebagai primary. Kalau udah kita save-kan. Nah, di sini sudah ada field-nya ya, nomor, nama, kelamin, status. Ya. Selanjutnya, ini sudah. Nah, disuruh isi tabel sebanyak 6 data ya. Dengan namanya seperti ini. Ini jenis kelaminnya, ini statusnya kita bilang aktifnya ada 4, yang non-aktifnya ada 2. Ya. Kita masuk ke bagian insert di sini. Terus kita isi di bagian nama, kita isi Sumitra misalnya. Kalau Sumitra perempuan ya, perempuan. Statusnya misalnya aktif, boleh. Ini mungkin Sagara, kelaminnya Sagara biasanya apa ya? Laki-laki mungkin ya. Nah, statusnya misalnya tidak aktif. Oke, kita go. Kalau kita mau isi lagi, boleh kita isi lagi misalnya tadi siapa aja ya? Kita lihat ada Budi, ada Siti R, ada Miminha. Oke. Kita buat Budi, namanya laki-laki, misalnya aktif. Terus tadi Siti R, kelaminnya perempuan. Ini misalnya tidak aktif. Kita Oke. Kita lihat sudah ada 4 data ya. Nah, selanjutnya kita buat, nah ini udah nih. Nah, untuk membuat database-nya tadi, ini udah dijelaskan ya, menggunakan PHP MyAdmin, di sini tombol create, bisa dilihat ya. Di sini anggota, di sini 4 field, di sini minggu. Nah, ini bisa di save aja. Nah, ini untuk membuat primary key-nya boleh ditambahkan di luar ya. Atau juga boleh ditambahkan di awal tadi. Jadi kalau misalnya kita mau buat primary key-nya itu di sini, misalnya menggunakan nama, ini tinggal kita centang di bagian nama, ini tinggal kita tambahin di bagian primary di sini. Gitu ya. Nah, jadi boleh cara yang, saya kita lupa tadi nambahin primary key, kita tinggal klik yang mana yang mau jadikan primary key, tinggal kita klik di bagian primary-nya. Gitu ya. Ini untuk nambahin data yang tadi klik di insert ya, terus masukin field-fieldnya. Hanya kita masuk ke bagian PHP-nya ya, jadi PHP-nya di sini untuk membuat koneksi dengan si database-nya ya. Oke, di sini ada beberapa ketentuan. Kalau PHP itu dia punya script tersendiri, yaitu dimulai dengan tag-nya si PHP dan diakhiri dengan tag tutupnya PHP. Ya.
Nah, di sini ada beberapa ketentuan PHP di mana setiap akhir perintah itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Dan untuk mendefinisikan variabel, dia menggunakan tanda dolar. Ya, contohnya di sini variabel koneksi, maka ada tanda dolar. Jadi kalau ada kira-kira lihat di bagian PHP ada dolar, tandanya variabel. Ya. Terus sama seperti JavaScript, kalau untuk string, dia bisa menggunakan tanda petik ganda ataupun tanda petik tunggal. Ya. Sama juga seperti JavaScript, kalau untuk array-nya dia bisa menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ya. Nah, untuk mengakses MySQL dari PHP, ini adalah perintah dari query-nya. Kalau untuk menampilkan database, dia tinggal klik select bintang from nama tabel. Ini kalau kita mau menampilkan seluruh kolomnya, gitu ya. Nah, kalau ini kalau kita mau menampilkan dengan kriteria tertentu, ya, jadi select bintang from table where nama kolom, terus kriterianya apa. Contohnya tadi misalnya select bintang from anggota where status sama dengan aktif, gitu ya. Jadi yang tampil hanya yang aktif aja. Jadi yang non-aktif dia nggak tampil. Nah, ini untuk update. Jadi update nama kolom, set kolom 1 nilainya apa, kolom 2 nilainya berapa, gitu ya. Where nama kolom, dengan kriteria yang mana gitu. Misalnya contohnya nih update anggota gitu ya, set nama misalnya nama sama dengan misalnya tadi ada Sasa gitu ya, kita ganti misalnya jadi Rudi gitu. Terus di sini status misalnya, statusnya jadi yang tadi dia aktif jadi nonaktif gitu ya. Where nama kolom ini biasanya yang menjadi primary key. Primary key-nya tadi kan nomor. Jadi nomornya si Rudi itu nomor keberapa? Misalnya Rudi tadi nomor yang ketiga, makanya where nomor sama dengan 3 gitu ya. Terus untuk menghapus data yang digunakan, di sini diperintahkan delete from nama tabel, where nama kolom, sama dengan kriteria yang diinginkan. Jadi kalau kita mau hapus dari data anggotanya, jadi delete from anggota, where. Misalnya yang menjadi kriteria di sini adalah nomor, gitu ya, yang menjadi primary key-nya. Gitu. Jadi delete from anggota where nomor misalnya sama dengan 3 gitu. Makanya yang data yang ketiga akan dihapus gitu ya. Nah, untuk membuat koneksi dengan database-nya di sini script PHP kita gunakan ya. Di sini ada untuk koneksinya adalah menggunakan mysql_connect ya. Dan ini nama host. Nama host di sini adalah localhost ya karena kita masih di localhost. Terus koma di sini nama username. Nah, nama username dari SAMPP itu biasanya atau default-nya adalah root ya. Nah, kalau di sini password dari SAMPP. SAMPP kalau waktu kita install ada kita isi password, maka letakkan passwordnya di sini. Tapi jika tidak, maka ini dikosongkan aja, cukup dibuat tanda petik satu buka dan tanda petik tutup ya. Jangan taruh spasi ya, tutup hanya dibuat tanda petik saja. Nah, terus di sini koma, di sini nama database-nya apa? Kayak tadi nama database-nya adalah organisasi, maka tinggal ditulis organisasi, gitu ya. Nah, untuk mengambil query dari si MySQL-nya, kita tinggal buat mysql_query ya. Nah, ini kita panggil nih variabel dari si connect di sini. Jadi sebelumnya kita buat dulu nih variabelnya. Misalnya apa? Dolar koneksi sama dengan MySQL connect. Nah, ini baru ini dipanggil koneksi, variabel koneksinya. Baru ini adalah kita mau ngapain? Apakah mau select, mau insert, mau delete, mau update. Nah, tinggal disesuaikan dengan perintah yang ada di sini. Ya, mau yang mana? Nah, untuk menampilkan data ke browser, ya, itu kita manggilnya harus lewat browser di sini ya. Nggak bisa, kalau kita misalnya buat di sini nih, kita ngejalanin. Biasanya kan kita selalu ngejalaninnya lewat sini ya. Lewat misalnya index gini, kita jalaninnya lewat live server gitu ya. Atau kita ngejalaninnya lewat run and the book gitu ya. Nah, kalau untuk yang menggunakan server side di sini yang kayak PHP gini, kita harus manggilnya lewat kita harus manggilnya lewat foldernya dia, misalnya localhost gitu.
localhost. Nah, ini nama foldernya ya. Tadi saya buat nama foldernya adalah database view, ya kan? Nama foldernya, terus strip ini adalah file indeksnya, gitu ya. Kalau mau ngejalanin, kalau ngejalaninnya lewat sini dia nggak tampil, ya. Jadi harus ngejalaninnya lewat browser. Nah, ini adalah contoh codingan ya yang untuk menghubungkan antara PHP sama si MySQL ya. Sini ada tag PHP-nya, sini variabel koneksi ya. Nah, di sini kita manggil si localhost-nya tadi, terus ini username-nya ada root. Nah, seperti ini ya. Kalau password-nya tadi nggak ada, maka dikosongin. Terus di sini nama si database-nya ya. Nah, terus kita buat variabel untuk menampung dari query-nya ya. Kita buat sini SQL sama dengan MySQL query. Nah, ini variabel koneksi tadi di sini ya. Terus di sini adalah query-nya ngapain? Apakah mau select, mau delete, mau update, mau insert gitu ya. Nah, kalau di sini adalah select bintang from anggota. Maka di sini untuk menampung si responnya dalam bentuk array ya. Nah, ini untuk mendeteksi per barisnya gitu ya. Untuk mengambil data per baris dari si tabel anggota ya. Nah, nanti harus ditampilkan dalam bentuk si JSON. Dia mengeluarkannya dalam format JSON atau dalam bentuk objek gitu ya. Nah, kalau sudah di bagian PHP-nya, sekarang kita masuk di bagian view-nya ya atau apps.js-nya. Di sini tinggal ditambahkan seperti biasa ya. Untuk apps.js-nya, di sini ada kita buat variabel untuk menampungnya adalah variabel info. Terus di sini mounted ini artinya begitu kita jalankan dia langsung tampil gitu ya. Nah, ini iOS tadi yang kita bilang, yang kita sebagai library-nya yang untuk manggil si HTTP request ini, ya. Nah, di sini adalah nama file yang untuk PHP-nya. Dia manggil si proses PHP, ini tadi namanya proses PHP, kita manggil. Nah, kalau request-nya sama dengan 1, itu menampilkan, karena ini cuma 1, ya. Nah, di sini dia langsung menampilkan info dari si database yang ada di dalam data anggota, ya. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan menampilkan kesalahan, gitu ya. Nah, untuk membuat tampilan keluarannya atau indeks HTML-nya, di sini kita panggil boleh menggunakan ini CSS. Kalau ada CSS-nya, ini kita manggil view-nya. Kalau kemarin-kemarin kita view-nya di bawah div, kalau ini di atas ya boleh yang mana aja boleh. Karena ini dia di dalam folder, ya. Jadi kita perlu buat titik slash foldernya apa, baru kita panggil si view.js-nya, ya. Nah, untuk iOS-nya, karena kita di sini pakai yang online, ya, kita langsung buat aja script-nya seperti ini. Nah, ini waktu ngakses atau waktu jalanin harus online ya, kalau nggak dia nggak akan kebaca. Nah, baru kita panggil di sini dalam bentuk list ya, dalam bentuk list. Nah, di sini kita buat listnya, terus before, ya, karena dia pemanggilan berulang ya. Nah, ini variabel untuk anggotanya, terus ini indeksnya, dan ini di dalam info yang akan dimasukin ke dalam info. Nah, ini pakai Mustaches ya dia di sini. Apakah yang panggil nomor, nama, kelamin, terus status ya. Nah, ini untuk yang app.js-nya. Nah, ini tampilan dari pemanggilan yang di atas ya. Oke. Nah, kalau kita mau modif, kita bisa tambahkan untuk tombol-tombol yang lainnya ya. Seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita klik dulu nih, tampil data, baru dia tampil gitu. Kalau nggak diklik tampil data, dia belum tertampil. Nah, di sini saya udah buat, kita panggil. Nah, seperti ini saya ada penambahan untuk di bagian inputannya ya. Nah, di sini kalau misalnya tampil datanya belum kita klik, maka dia tidak akan tampil. Jadi klik di tampil data, maka data-data yang tadi kita masukkan sudah tertampil. Ya. Nah, di sini kemarin saya coba untuk codingan di sini ada beberapa yang mungkin tidak tampil ya. Nanti ini sudah saya perbaharui di bagian codingan di sini. Seperti kayak header itu tidak ada. Ini.
Seperti ini tidak ada pemanggilan leadernya. Terus di sini ada saya tambahkan untuk mengecek koneksinya gitu ya. Terus untuk ngambil data dari si JSON-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang bagian yang sudah diperbaharui ya. Nah, ini sudah saya berikan juga komentarnya biar lebih mudah memahami ya. Nanti ini akan saya kirimkan juga di e-learning. Silakan dipelajari ya. Untuk di bagian indeksnya juga ini cuman penambahan karena tadi saya nambahin untuk inputnya langsung di sini. Jadi kita inputnya itu nggak perlu lewat database lagi gitu ya. Tapi langsung input di sini. Contohnya misalnya Rara itu kita buat misalnya dia perempuan, di statusnya misalnya aktif. Nah ini kita simpan. Nah nama Rara sudah ada gitu ya. Nah seperti saya bilang tadi kalau auto increment dia langsung ini. Kalau misalnya Rara ini kita hapus. Nah sekarang kita mau nambahin Joko misalnya. Joko. Nah, di sini laki-laki misalnya aktif. Nah, dia langsung ke nomor 6 ya. Seperti saya bilang tadi auto increment itu dia tidak akan pernah bisa membuat nomor hal yang sama lagi gitu ya walaupun nomor itu sudah kita hapus. Jadi dia akan lanjut 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 lanjut. Itu jeleknya kalau auto increment. Tapi yang bagusnya auto increment kita nggak perlu lagi nih ngisi nomor karena dia otomatis langsung tampil gitu ya. Oke. Hmm, dari sini ini sama sih kayak nggak ada yang hanya pemanggilan untuk simpan update gitu ya. Ini juga sudah saya berikan keterangan, jadi nggak terlalu sulit ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Maria ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang nggak paham? Sudah dicoba codingan di database-nya tadi? Sudah Ibu, dan bagus Bisa? malah. Bisa Ibu. Oh, yang di modulnya bisa, bisa tampil yang di codingan di modulnya. Modulnya saya malah belum dapat Ibu. Oh, belum dapat. Jadi Sampai sekarang. Iya. untuk prakteknya gimana selama ini? Untuk praktek lebih banyak kayak nonton YouTube. Untung Ibu juga biasa kirim video, kirim apa, makanya lebih sering nonton yang punyanya Ibu. Oh, modulnya belum ada ya? Oh, Iya, yang di modulnya belum belum katanya sudah ada tapi belum diantar, belum mau mau diambil, mau di ini belum belum ada kabar. Makanya modulnya belum ada, Ibu. Oh ya ampun. Nanti saya kirim aja ya ini codingannya dalam bentuk PDF mungkin atau dalam bentuk file. Nanti saya kirimkan juga di e-learning ya. Mungkin bisa dipelajari. Cuman itulah waktu saya tes yang ada di modul itu ada beberapa hal yang kurang kalau menurut saya. Jadi mungkin nggak tampil. Makanya sudah banyak yang saya perbaiki. Mungkin ada yang beberapa yang saya tambah-tambah gitu ya. Nanti mungkin bisa dipelajari. Oh, iya, Ibu. Kalau Aduh, terima kasih. kemarin, Saya dari tadi ngikutin nih kayaknya lebih lebih paham dan Alhamdulillah ternyata kalau jauh gitu. lebih mudah. Jauh Oh lebih ya. mudah. Oh, ternyata oh iya, jadi langsung langsung apa langsung bisa tahu. Oh iya, oh ini harus cek. Jadi tadi waktu Ibu jelaskan, oh ini harus ikut browser ini. Jadi langsung dengan sendirinya langsung paham karena Oh. mungkin langsung ada tutor. Jadinya lebih paham. Saya kecepatan kadang-kadang kalau ngomong, maaf ya Bu Maria. Aduh, justru tadi maksudnya sesuai ritmenya saya, Ibu. Malah saya rasa eh malah malah lebih bagus, Ibu, begitu. Oh, Karena Karena tadi Ibu ngomong, saya juga sambil buatnya di sini. Jadi oh iya, oh sekalian, oh iya ini. Jadi langsung tahu, oh ini klik sini, oh iya ini di sini ya. Kemarin-kemarin kan agak bingung. Kalau saya kemarin-kemarin agak bingungnya di em,
eh hapus. Nah, yang kayak tadi Ibu bilang, Mm-mm. karena kayak saya sudah sempat ini apa eh hapus nomor, giliran Mm-mm. ditambahkan lagi dia langsung munculnya di baru nomor yang baru. Ah, oh iya, ternyata Mm. tadi baru dapat jawabannya. Oh iya, kalau pakai itu memang tidak bisa. Oh, iya dia memang jeleknya auto increment itu gitu ya. Nomor yang sama nggak akan pernah terbuat lagi kalau kita sudah pernah hapus gitu. Itu yang jeleknya. Cuman yang bagusnya ya dia Ya. memang langsung terbuat otomatis untuk nomor gitu ya. Lanjut 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 terus. Jadi kalau misalnya lihat tampilan kenapa nomornya kayak loncat-loncat gitu nggak berurut. Rupanya mungkin ada data yang di bagian nomor tertentu itu yang sudah dihapus gitu. Saya kemarin kan coba coba buat seperti itu, Ibu. Nah, tadi akhirnya dapat Hmm. jawabannya. Oh iya, oh ternyata selama ini kayak ini ya. Jadi sebenarnya terima kasih banyak Ibu untuk Hmm. penjelasannya. Akhirnya sayanya juga rasa, oh iya betul. Saya pikir selama ini, aduh jangan-jangan saya salah salah kliknya di apa, saya buat salahnya di apa, begitu. Hmm. Jadi hari ini udah dapat sedikit ilmu gitu ya, Iya, tambahan iya, ilmu iya, gitu ya. iya. Hari 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 ini dapat dapat banyak sekali ilmunya. Jadi hari ini Kemarin akhirnya tugas yang tanda tanyanya ketiganya saya tuh selama ini akhirnya terjawab. udah jawab. Untuk tugas tiganya kemarin buat pakai codingan SQL atau pakai visualnya PHP MyAdmin? Saya pakai SQL, Ibu. Oh, SQL ya. Tuh saya Ya, lihat beberapa kemarin juga ada yang menggunakan langsung SQL. Mungkin karena sudah terbiasa ngoding di mata pelajaran basis data ya. iya. Hmm. Jadi Makanya lebih kenapa di sini lebih mungkin kalau tadi yang Ibu jelaskan mungkin apa selama ini kurang paham karena memang modulnya juga tidak ada. mm-mm. Jadi lebih lebih banyak browsing, lebih banyak untungnya kali ini dapat tutor yang lebih banyak mengarahkan. Jadi lebih banyak videonya, jadi akhirnya bisa jadi nonton juga sekalian. Sekalian bisa nonton juga. Hanya mungkin apa, kalau ada deadline-nya itu yang agak-agak harus buru-buru begitu. Tapi kalau yang sesuai penjelasan jauh lebih paham. Jadi akhirnya jauh lebih mengerti. Oh, ternyata seperti ini. Kayak yang tadi itu kan kemarin-kemarin saya coba buat Ibu, tapi Hmm. hmm, kayak tadi tuh saya kemarin tuh saya coba ulang hapus nomor 3, eh, giliran ininya Heko langsung nomor 4. Oh, Jadi tidak ada nomor tiganya lagi. Jadi awalnya saya akhirnya jadi ragu. Ini nih saya buat salahnya di mana begitu. Tapi tadi akhirnya oh iya akhirnya tadi baru ketahuan. Oh iya kalau pakai Jeeves itu jadi memang datanya tidak bisa ganti. Kalau sudah terhapus ya hmm. sekalian dia hilang sekalian. Iya, benar benar benar. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri web hari ini, Bu Maria? Kalau saya pas Ibu karena eh, saya jadi lebih banyak pahamnya. Makin ke sini makin makin paham Ibu. Oh, saya sudah kali Karena dengarnya. karena yang karena yang tadi terjawab, maksudnya kegalauan saya yang kemarin-kemarin. Aduh, saya jangan-jangan salah klik di mana, salah ininya di mana. Hmm, oke. Untuk yang lain bisa semua ya, nggak ada masalah ya. Bu Maria kayaknya udah jaringannya ya. Halo Bu Maria. Iya, Ibu. Kayak jaringannya ya. Halo, Udah Bu. mulai mendung. Ya, sepertinya jaringannya ya Iya, udah mulai ini ya. iya, Ibu. Iya, Oke lah kalau gitu kita foto bersama dulu ya Bu Maria ya. boleh, Ibu. Oke.
Senyum, 1, 2, 3. Oke. Oke, Bu Maria, mungkin jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, tuh web kita hari ini sampai di sini. Nanti videonya saya masukin ke e-learning, sama sekalian dengan codingan untuk database-nya juga saya masukin ke e-learning, supaya bisa dipelajari lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi Ya. nanti mungkin semester depan lagi ya, kayaknya. Wah, amin amin Ibu. Iya. Aduh, terima kasih banyak. Saya senang Yuk, sekali. sama-sama. Saya juga senang Ya, hari ini. terima Oke. kasih. Sama-sama Bu Maria. Ketemu lagi nanti di semester depan. Mudah-mudahan masih Ya, Ibu. dengan saya gitu ya, atau mungkin dengan tutor yang Ya, lain ya, nanti. amin, 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 Amin. amin, amin. Ya, Ibu. Oke, Terima saya kasih akhiri pertemuan. banyak. Sama-sama. Saya akhiri pertemuan Ya, hari ini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama Maria. Saya live kan Ya, ya. Bu. Iya, Bu.